Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Komandan Rinze, dan rekan saya Nyaman Rahma Putri Sanjuwangi. akan menyampaikan hasil diskusi kami terhadap salah satu video tentang implementasi dari kondisi dan permasalahan belajar. Baik, untuk yang pertama, kami akan menyampaikan faktor internal berupa video yang menjadi permasalahan belajar pada siswa. Kami akan menunjukkan implementasi atau bukti nyata dari kondisi dan permasalahan belajar ini. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada video tersebut. Faktor yang dialami pada video tersebut adalah faktor internal, karena terdapat rasa malas pada seorang peserta didik dalam proses belajar. Pada video tersebut, yang pertama di mana seorang siswa bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat sekolah. Lalu pada saat di kelas ada ulangan harian, siswa tersebut merasa gelisah dan tidak dapat menjawab dengan benar soal ulangan harian yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa tersebut tertidur pada saat mengerjakan soal ulangan harian, sehingga dia ditegur oleh gurunya dan juga dia tidak dapat menyelesaikan semua soal ulangan harian yang diberikan oleh guru. Kemudian dijelaskan pada video tersebut, hal itu dapat terjadi dikarenakan siswa tersebut pada saat malam hari dia bermain HP, di mana dia WhatsApp-an, lalu bermain game online, dan menonton video hingga larut malam. Sehingga siswa tersebut belajar pada saat larut malam hingga subuh. Namun, siswa tersebut belajar dalam keadaan mengantuk dan kelelahan yang menyebabkan dia tidak fokus dalam belajar. Kemudian solusi ke depan tentang permasalahan tersebut, yaitu sebagai seorang siswa, kita seharusnya bisa mengatur waktu belajar dan bermain dengan tepat. Kemudian, menciptakan kondisi belajar yang baik bagi diri kita. Lalu, bisa menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan cepat dan tepat waktu. Tidak malas dalam hal belajar dan bisa mengatur waktu antara belajar dan bermain adalah solusi yang tepat untuk kebaikan diri kita sebagai seorang siswa. Karena hal tersebut yang dapat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran kita sebagai seorang siswa. Jadi kesimpulannya, dalam video tersebut, faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar peserta didik tersebut adalah faktor internal, di mana peserta didik tersebut malas belajar dan tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Faktor internal terjadi pada diri seorang peserta didik sendiri, di mana sebagai peserta didik kurang bersemangat dalam belajar dan terlalu banyak bermain. Oleh karena itu, dia mengalami kesulitan dalam proses belajar. Maka, sebagai seorang peserta didik, kita seharusnya dapat bertindak dengan benar. Apa yang seharusnya kita lakukan agar tidak terjadi kesulitan dalam belajar pada diri kita. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai video yang sudah tadi ditayangkan. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua, kami akan menyampaikan faktor eksternal yang kita ambil, yaitu mengenai permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi di SD Negeri 2 Cibarakbak, Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi permasalahan pada siswa. Kami akan menunjukkan implementasi atau bukti nyata dari kondisi dan permasalahan belajar ini. Ironis, di dunia pendidikan masih ada siswa yang harus belajar dengan duduk berdesakan, jauh dari nyaman. Bahkan satu meja dipakai 3-4 siswa. Mirisnya lagi sudah 7 tahun kondisi ini terjadi. Kelas kurang karena ruang yang ambruk dan rusak tidak kunjung dapat perbaikan. Berdesakan, berhimpitan, tak kebagian meja kursi, sehingga harus duduk dan menulis di lantai seperti ini. Pun meja kursi harus berbagi, satu meja kursi bertiga setidaknya. Di zaman ini, di tahun ini, seperti ini masih ada kondisi hari-hari yang harus dilakoni oleh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 2, Cibarakbak, Cibeber, Kabupaten Cianjur. Jauh dari nyaman, bahkan tak bisa dikatakan layak. Bagaimana tidak, di sekolah ini satu kelas diisi setidaknya 63 siswa. Tetap semangat mengejar cita, namun tak terelakkan, siswa alami kesulitan. Ini duduknya berapa orang? 4. Sempit nggak? Enak nggak sih belajarnya kalau sempit gini? Pengennya gimana? Pengennya nggak sempit. Terkendala menulis, terkendala konsentrasi. Kondisi ini pun memberatkan. Kenapa? Nggak ada bangku. Ya, kebagian bangku. Kebagian. Dingin nggak belajar di sini? Dingin ya? Enak nggak kalau nulis? Ya, pengennya gimana? Pakai bangku. Pengen ada bangku. Bukan baru terjadi. Belajar berhimpitan dan berdesakan seperti ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Kelas kurang pasca sejumlah ruang ambruk dan rusak akibat gempa 2015 silam. Sekolah telah mengupayakan dan terus mengirimkan permohonan,
namun tak kunjung ada perbaikan. Laporan yang satu ruangan dipaksakan dipakai belajar karena tidak ada ruangan lain. Yang dua itu ternyata ambrol, paling pojok itu. Berbolong bahkan? Ya, itu aja nggak apa, jebol gitu, jebol. Sementara kita memakai ruangan yang dianggap aman gitu, ya terpaksa. Jangankan perbaikan, bantuan operasional sekolah dari pemerintah bahkan tak cukup buat perawatan. Dana pas-pasan untuk menggaji 11 guru honorer. Ironi di saat dunia pendidikan dalam negeri bahkan disebut tengah dikembangkan ke basis teknologi, kondisi ini masih terjadi. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video yang telah ditayangkan tadi. Bahwa SD Negeri 2 Cibarakbek Cianjur, Jawa Barat yang bisa dikatakan jauh dari rasa nyaman bahkan sangat tidak layak untuk berlangsungnya suatu kegiatan pembelajaran. Yang dimana belajar berhimpitan sudah terjadi selama 7 tahun. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kekurangan ruang kelas. Jumlah ruang kelas yang terbatas dapat menyebabkan kelas yang terlalu penuh, sulit menampung semua siswa dengan nyaman, dan mengganggu proses pembelajaran. SD Negeri 2 Cibarakbek, contohnya di dalam satu kelas terisi dengan 63 siswa yang berdesakan dan duduk di dalam satu bangku bertiga atau 4 orang. Bahkan ada yang duduk di lantai karena tidak kebagian bangku. Kondisi yang kedua yaitu kondisi bangunan yang buruk. Pada video tersebut banyak sekali ruang kelas yang ambruk akibat gempa pada tahun 2015. Yang hingga saat ini belum terjadinya renovasi di sekolah ini. Padahal sekolah telah mengupayakan permohonan renovasi namun tidak kunjung adanya perbaikan dari pemerintah. Beberapa sekolah mungkin mengalami masalah yang sama dengan SD Negeri 2 Cibarakbek, seperti bangunan yang buruk, atap bocor, dinding retak, atau fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Hal ini tentu dapat mempengaruhi lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Untuk yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas teknologi. Jangankan fasilitas teknologi, fasilitas ruang kelas dan kondisi bangunan saja belum diperbaiki. Padahal dalam era digital ini, fasilitas teknologi yang memadai sangat penting dalam mendukung pembelajaran. Kurangnya akses terhadap komputer, internet, atau perangkat teknologi lainnya dapat membatasi kemampuan siswa dalam memanfaatkan sumber daya digital. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting bagi pihak pemerintah atau untuk bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dana yang cukup, perencanaan yang matang, dan komitmen yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sekolah harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Nah, baik, dari kedua video tersebut, dan penjelasan dari kami, maka kami simpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik eksternal maupun internal. Pemerintah, diri sendiri, dan pihak sekolah harus bersatu di dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, pemerintah harus memberikan kebijakan dan dukungan. Sarana dan prasarana, pendanaan yang memadai, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk siswa dan guru agar belajar dengan rasa nyaman dan aman. Yang kedua, diri sendiri juga harus berperan penting dalam pembelajaran. Semangat dan motivasi yang tak boleh pudar, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga fokus dan disiplin untuk meraih ilmu pengetahuan. Dan untuk yang ketiga, yaitu pihak sekolah juga harus memiliki tanggung jawab yang besar, di mana harus menyediakan guru yang berkualitas, pembelajaran yang inovatif, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, serta kerjasama antara pemerintah, diri sendiri, dan sekolah yang dimana bisa menghasilkan pembelajaran yang benar-benar bermakna, kualitas pendidikan yang meningkat, dan prestasi yang gemilang. Baik, demikian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih.